jadi orang ketiga kakak, bener kak? Iya. Dia sih baik ya, tapi kok feeling gue kayak ini orang fake. Oh iya. First week minggu pertama oke, masih having fun kan. Iya, Yeay, masih euforia. Yoi, gitu, namaste gitu kan. Abis yoga tuh mereka nangis. Mereka abis yoga kan tiduran sana kan namanya. Kita tiduran gitu. Ada yang sampai kayak iya, aku lagi tidur, mendadak jam 2.30 pagi tuh aku kebangun. Kayak kebangun langsung dan aku shock. Kenapa nih? Anjingku gonggong. Anjingku kecil ya, anjingku kayak kecil gini, pom gitu kan. Terus aku ngelihat ada cowok berdiri depan kamarku jam 2.30. Aku ngelihat dia dan aku kayak wow, ini siapa? Oh my god, di situ aku langsung lari, aku ngumpet dan dia malah kayak usaha untuk buka kamarku lebih lagi kan. Oke Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner sama gue Bayu Indra, dan kali ini udah kedatangan Kak Esteline nih. Selamat datang Kak. Hai Bayu. Gimana Kak? Sehat kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ini Kak Estel dengan warawiri nih wajahnya di OTT belakangan ini. Iya. Ada dua, ada My Lecture, My Husband, ada Dilema. Yes. Oke, kita ngomongin satu-satu dulu ya. Dari My Lecture nih, Kak. Jadi orang ketiga kakak, bener Kak? Iya. Bener? Enggak, bukan orang tiga sih. Eksekusi plannya nggak terlalu agresif lah. Tapi main halus. Iya, main halus. Coba. Itu yang lebih bahaya sih sebenarnya kalau main halus. Oke, mungkin boleh ceritain karakter namanya Karin ya? Karin nih. Oke, seperti apa sih emang Karin itu? Jadi awal pas aku dengar kata-kata kayak orang ketiga itu sebenarnya aku awalnya deg-degan banget kan, takut kayak wah, karena konotasinya dan memang jangan like it's not, janganlah gitu ya. Tapi pas aku baca skripnya, apa ya, aku interested aja sama karakternya karena ada kan kita kadang ketemu orang, oke, dia baik, dia terdengar baik, positif energi dan memang banyak senyum dan apa ya, intentionnya tuh kelihatan baik gitu. Tapi nggak tahu kenapa secara pribadi tuh kita merasa ada yang off gitu, kayak aduh, dia sih baik ya, tapi kok feeling gue kayak ini orang fake gitu. Oh iya. Iya, so jadi Karin tuh itu cewek yang baik, tapi di semua mata orang tuh kayak ada yang off deh sama dia gitu. Nah, aku awalnya tertarik dengan karakternya karena aku pengen explore, karena itu bukan, maksudnya itu bisa dibilang bukan aku kan, pribadi aku gitu ya. Kalau aku nggak suka sama orang, aku diem aja, aku nggak mungkin sok baik atau tambah baik gitu. Misalnya kalau aku kurang cocok sama orang, tipenya aku langsung kayak oke, kayak diem aja gitu. Ada kan orang makin gak suka sama orang tambah dibaikin. Iya. Ada kan tipe yang kayak gitu. Nah, Karin tuh seperti itu. Makanya aku pengen explore gitu. Dan Karin tuh bukan agresif, tapi dia juga kayak sering memulai duluan, kayak ke Mas Arya ya kan? Lupa nih nama karakternya. Iya, dia sering memulai duluan, kayak mungkin itu kali yang bikin dia jadi mungkin terlihat seperti orang ketiga kah atau seperti apa? Iya, dia maksudnya belum bisa move on lah dari Iya, karena kan terus dari perkuliahan. Iya, dia nggak bisa move on dan caranya tuh lebih halus aja sih dia. Jelek, ini apa ya, motifnya tuh jelek, tapi dengan cara yang sangat halus dan yang bikin kayak ini orang baik atau fake atau apa sih. Nah, itu aku pengen kayak explore di situ. Mungkin beberapa orang nonton dan relate kayak oh iya, gue pernah banget nih ketemu tipe orang kayak gini gitu kan. Atau misalnya apa ya, supaya kita nggak cepet ngejudge juga gitu. Kan mungkin akhirnya dia bakal, ya aku ngelakuin kesalahan, tolong maafin aku. Nah, kita bisa nggak maafin karakter itu gitu kan? Dia juga manusia, ngelakuin kesalahan kan. Gimana tuh ngedalamin supaya bisa terlihat baik tapi seolah-olah kayak orang fake gitu? Iya. Susah kah? Susah sih.
soalnya terlalu kayak jadinya abu-abu kan. Iya benar. Iya susah sih. Dibilang baik kayak punya motif lain gitu. Iya, tapi nggak terang-terangan. Iya. Tapi udah mulai ada banyak yang ini belum di sosmed mulai nyerang, orang ketiga nih, seperti ketakutan ketika preskon. Iya sih jujurnya, karena udah mulai. Iya, soalnya aku ngerasa kayak it's not me gitu sebenarnya. Jadi aku pengen kayak guys, itu karakter, bukan aku. udah heboh apa maksudnya orang-orang yang mungkin neror di sosial media Kak gitu. Iya, ada sih beberapa yang kasar banget ya. Sampai aku kayak wow, sabar mbak. Aku sampai kayak ya ampun ya udah deh sabar aja gitu. Tapi aku sering kali ngomong kayak iya aku juga kesel kok sama Karin. Sabar ya gitu. Sama-sama kesel. Ayo gebukin gitu. Terus gimana berdueting dengan Reza Radian kemudian dengan Prilly? Edukasi fun sih dan kebetulan direkturnya juga Pak Monty fun juga, jadi kayak ngerasa apa ya freestyling gitulah. Iya sih banyak improve yang diizinkan sama dia. Iya karena emang Prilly juga sering nge-sharing di sosial media sih, kayak dia diberi nggak di-cut gitu, dikasih waktu buat ngebanyakin improve. Estelle juga sering digituin kan? Iya kayak dia sama semua pemain digituin dan jadinya fun juga karena kita lebih bisa mengeksplor karakter masing-masing kan. Ya lebih ada lebih ada ruang lah enaknya. Apa yang akhirnya bisa dipelajarin untuk itu tadi ditambah pengalamannya dari My Lecture My Husband ini? Mungkin teamwork sih. Jadi di sana tuh semua fun aja, nggak ada drama, nggak ada kesulitan. Pasti adalah kesulitan dikit-dikit, tapi dibawa fun sih pas itu. Kayak nggak ngerasa lagi kerja gitu. Selain My Lecture kan juga ada dilema kayak itu syutingnya beda jauh nggak? Mana duluan? My Lecture duluan. Di tahun? Lupa. Tahun lalu. Akhir tahun lalu. Apa nih maksudnya dari yang sebelumnya jadi kayak orang ketiga terus kemudian yang di dilema jadi itu istri ya atau pacar? Miska. Sama Misha ceritanya dia pacar aku. Ditinggal nikah gitu. Tuh dari yang ngedeketin cowok selalu sampai segalau-galau itu gimana tuh Kak pendalamannya? Yang di dilema kayak lebih banyak air mata ya di dilema. Iya drama. Drama banget kayak. Drama banget. Ya gitu sih di dilema juga dilema banget. Dilema banget bener. Iya menurut aku rasa dilema tuh paling capek sebenarnya karena campur aduk kan feelingnya. Jadi kayak sedih iya, marah iya, in love juga iya, kan dilema aja in love tapi enggak kayak banyak dilema banget campur aduk gitu. Ya cewek-cewek yang mencintai tapi nggak pakai otak itu nggak sih kayak gitu bucin maksimum. Itu gimana Kak, sesusah apa ketika siapa nama karakternya di Anya ketika menjadi Anya itu? Apa ya, banyak nguras energi aja sih menurut aku karena rasa dilema itu menurut aku seminggu oke gitu, tapi kalau sampai 3 bulan masih dilema pusing sih. Ngerti nggak sih? Kan normal ya rasa dilema itu kan kita ngambil keputusan harus kita bimbang, kita kayak mikir ini tuh takut nyesel takut apa dan kayak mikir-mikir banget mau ngambil keputusan mana, tapi kalau sampai dilemanya ngelebihin 1 bulan nggak sehat, toxic sih itu. Tapi Kak Estelle lebih relate ke Karin atau ke Anya secara kehidupan? Enggak, dua-duanya sih jujurnya. Nggak pernah juga ngerasain kayak Anya yang ditinggal nikah? Enggak sih untungnya. Nggak pernah segalau Anya gitu juga? Galau iya pernah, tapi ditinggal nikah itu kayaknya galau termaksimal. Ngerti gak sih? Iya udah ditinggal nikah udah nggak bisa ngapain lagi tuh. Iya levelnya kayak ibaratnya level pedas, ekstra pedas gitu. Nah aku nggak pernah di level, nggak pernah sih, belum pernah. Padahal secara garis besar sama ya kan, Karin juga ditinggal nikah sama iya, Arya. Tapi kan kalau Karin sama Arya terus sering ditinggal, cuman dating 2 minggu lebay banget. Kan ada dialog yang aku pas kita dating 2 minggu, aku bener suka gak sih? Aku pas ngomong itu kayak apa sih Karin lebay banget nanya-nanyain gitu. I was just like terus cuman 2 minggu doang.
Iya, jadi apa yang penonton rasain tuh persis aku yang ngerasain kayak gitu juga. Baik banget. Jadi malah lebih kayak relate-nya ke Anya apa mungkin karena mungkin lebih manusiawi juga kah dia nggak selebay itu. Mungkin ya lebih relate, maksudnya lebih ada empathy ke Anya, lebih kasihan gitu, kayak jadinya kasihan banget ditinggalin nikah gitu. Oke, setelah drama akan ada film atau series drama lain kah atau mau coba genre lain? Kayak aku mau coba yang lain sih. Apa tuh kira-kira? Well, kalau ada saudara yang lagi nonton, aku pengen main di film horor. Waduh, gitu, film horor. Ini Mbak Esther Linda ini menunggu untuk film horor. Apa mau jadi hantunya kak? Iya. Kan sebelumnya udah jadi psycho tuh. Ini karena banyak artis yang ketika ditanya dalam preskon, kamu peran apa yang belum? Oh pengen jadi psycho, pengen jadi. Nah, kayak udah dapet duluan psycho. Pengen yang lebih kah atau gimana dari itu? Ya pengen jadi hantu sih. Kayak kemarin kan aku syuting sama Aulia kan yang dilema ini. Aulia kan di KKN ya. Oh iya, jadi itu hantu bukan hantu ya itu ya. Itu ibaratnya. Sebenarnya karakter hantu cuma memang bukan hantu yang serem. Iya, ya jadi hantu kan dia. Makanya aku ngeliat dia envy banget. Aku pengen banget jadi hantu. Kenapa? Motivasinya pengen jadi hantu tuh kenapa? Challenging aja, kayak kita nggak bisa relate. Oh iya, enggak kan sih, enggak kan iya enggak bisa. Maksud aku ya rasa-rasa takut, sedih, happy, apalah itu dilema itu semua manusiawi kan. Tapi jadi hantu tuh gimana ceritanya? Jadi pengen aja gitu. Yang cuma entah teriak doang kan. Iya, cara mendalami karakter tuh seperti apa? Iya sih, itu juga yang sempet saya tanyain ketika preskonnya sama Mbak Aulia di KKN. Emang jadi hantu gimana sih pendalamannya kan? Bingung kan? Masa ngobrol sama hantu? Ngobrol sama siapa kan? Gitu. Iya. Apa mau di make up full kah itu? Atau terserah deh. Aku open. Jadi sebelum dapat karakter hantu akan ngebatasin dulu yang lain atau mau libur dulu tuh mau off dulu seperti apa? Nggak ada depends. Surprise aja. Apa kalau boleh mungkin kayak referensi keinginannya sosok yang seperti apa hantu yang di pandangannya Kak Esther yang ingin diperankan? Hantu yang sosoknya mungkin hantu yang apa ya? Falak gitu mungkin. Enggak, aku nggak mau yang serem. Aku mau orang-orang nonton dan gak takut sama hantu gitu. Atau nggak kita bikin romantic movie, jadi falling in love sama romantic horror itu. Ya kan? Oh ada yang Thailandnya itu ada. Iya Thailand ada romantic bukan tapi lebih komedi horror komedi gitu. Dan tertariknya jadi hantu-hantu yang cantik gitu ya? Enggak sih, yang serem juga oke. Tau gak sih filter Instagram yang ada kayak hitam yang gitu itu kan, ada tompelnya gitu, itu juga oke sih kalau gitu. Oh yang kayak pocong yang mereka pocong gitu kan. Oke lah. Iya, kayak saya cantik-cantik menjadi hantu. Emang kalau orang udah cakep mau bingung mau gimana lagi. Tapi berarti sekarang cuman My Lecture sama Dilema yang lagi tayang samaan. Apa ada lagi yang belum tayang ini ya? Enggak sih. Itu aja. Itu aja dua. Iya. Dan sejauh ini gimana respon maksudnya penontonnya dari kedua series itu? Ya yang pasti kalau Karin nggak ada yang suka sama Karin. Tapi nggak apa-apa. Itu berarti berhasil dong actingnya. Tapi berhasil. Iya, betul berhasil tuh actingnya. Terus kalau maaf ya aku udah bikin kalian kesel. Kalau ya semoga terhibur aja sih, dan mungkin lebih ke kepekaan bahwa ada orang kayak gitu di luar sana, dan cara ngadepinnya mungkin cara inggit menurut aku oke sih, yang nggak terlalu agresif tapi juga nggak terlalu agresif tapi masih ada kayak jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kayak oke dibaik-baikin juga karena ada bahayanya tipe-tipe orang kayak Karin gitu. Gak agresif tapi gak ngebiarin juga dia ya. Iya gitu. Ada relate juga kan sama karakter Inggit malahan jadi. Sumpah aku pas nonton aku kayak yes Inggit go.
kadang dijambak, ayo gitu, ayo gitu. Kan jambat tuh ujungnya ada pelukannya juga nih yang Iya. yang episode barunya nih katanya nih. Apa tuh? Iya, Oh iya, yang fast track kalau platinum. Karena udah di episode berapa? Kalau yang Master Episode 7 ya. Kalau yang di Dilema masih ingat? Episode 6. Oke. Jadi baru di dua itu aja seriesnya nih ya. Selain itu sekarang sibuk ngapain di Bali kah atau di Aku paling yoga, surfing. Yoga. Biar gak stres. Capek di Jakarta, yoga di Bali. Di Bali yoga rutin kah Kak? Atau gimana? Iya, rutin sih lumayan. Tiap bulan pulang kah atau ada waktu-waktunya? Aku paling adalah pulang ke Bali tiap bulan. Serutin apa di yoga? Apa mungkin emang udah ada kelas atau gimana? Enggak sih, aku practice, aku latihan sendirian aja di rumah. Paling nggak usah lama-lama, 30 menit udah cukup gitu. Latihan sendiri di rumah, nggak maksudnya nggak ada kayak klubnya gitu atau apa? Aku pengen buka yoga studio di Bali. Baru mau buka? Iya, baru mau buka. Dan sebagai instruktur? Instruktur, karena pas itu aku ngambil 200 jam certification. Gimana kalau 200 jam tuh jadi 200 jam yoga gitu? Yoga total. Enggak ini. Enggak, jadi 50 jam itu fisik kayak memang yoga, olahraga ya, mengolahraga 50 jam. Terus lainnya tuh kita harus belajar movementnya, harus belajar anatomi tubuh lah, dan juga harus meditasi. Jadi meditasinya bisa sejam 2 jam duduk aja gitu. Jadi meditasinya tuh nggak boleh tiduran, nggak boleh ada senderan. Jadi kita duduk aja terus selama 2 jam duduk aja gitu, nggak ada musik, nggak ada apa-apa. Itu 2 jam? Dan nggak ketiduran. Nggak boleh ketiduran apa dan nggak akan ketiduran? Ya kan lagi tidur, blak di belakang, suara apa? Kan tapi suka ada yang ngomong tidur pulus. Tiba-tiba. Kini pesawat. Iya kan, nggak sendal tiba-tiba. Gitu kalau emang udah kelewat nyaman. Itu 2 jam harus, itu emang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi kah atau? Iya, syarat yang harus dipenuhi. Mungkin beda-beda ya. Kan pas itu yoga school yang aku daftar ya emang ada meditasinya gitu. Iya. Butuh waktu lama nggak sih buat dapat sertifikasi itu? 200 jam sebulan total. Sebulan itu emang. Dan tiap hari bangun jam 6 pagi. Jadi kalau kita telat, even 5 menit kita telat, kita nggak boleh masuk kelas. Jadi bukan cuman yoga yang diajari, bukan cuman yoga sebagai olahraga yang diajari sama mereka, tapi punctuality, gimana kita harus on time. Karena itu juga secara nggak langsung efek cara kita olahraga. Karena kan we wanna start exercising dengan mental headspace, dimana kita clear, nggak buru-buru, nggak gimana. Kita harus pintar prediksi waktu, dimana kita memang meluangkan waktu untuk berolahraga. Karena itu kita bakal maximize our experience. Jadi memang ada gunanya gitu, ada bagusnya. Kalau kita buru-buru kan gak enak kan mulai olahraga tuh. Jadi diajarin di situ juga pas ngambil 200 jam certification itu, bahwa harus on time. Kalau nggak on time nggak join kelas gitu. Itu kelasnya jam 6, berarti untuk bangun jam tidurnya? 6 pagi. Jam 6 pagi? Aku tiap hari bangun jam 5 selama sebulan. Totalitas ya. Itu berarti sama sebulan di Bali tuh? Apa di Bali kan di Bali ya. Dan jauh nggak jaraknya, maksudnya dari rumah ke? Di rumah 30 menit. Lumayan. Bener. Dan berarti sebulan full tuh kelas terus tuh ya? Kelas terus sebulan. Dan bareng sama, maksudnya bareng sama calon instruktur lainnya kah? Atau? Iya, ada 20 orang gitu. Terus makin, jadi first week minggu pertama masih having fun kan. Iya, masih euforia. Gitu, namaste gitu kan. Namaste. Iya kayak. Terus minggu kedua, aduh mulai capek, mulai encok tiap kali nih. Gini ya kan, udah kayak harus meditasi sejam, kayak aduh udah deh, semakin stres gitu rasanya. Minggu ketiga mulai pada nangis, capek. Oh, semua tuh rata. Iya, nangisnya tuh karena setiap hari mengolah tubuh dan juga otak kita kan, kita juga harus belajar anatomi segala macam, belajar spiritual journey-nya gitu. Ada study juga gitu. Jadi ada science and spiritualnya gitu kan.
di atas itu ada physical exercise juga kan, harus olahraga gitu. Jadi semua mental dan fisik kita tuh bener-bener diuji gitu kan. Jadi bener-bener ya nangis sih gitu. Aku sampai menunggu momenku untuk nangis kan. Udah minggu keempat nih, udah minggu terakhir kan. Yang lain udah pada nangis semua. Abis yoga tuh mereka nangis. Mereka abis yoga kan tiduran sana kan namanya. Kita tiduran gitu. Ada yang sampai kayak iya, aku sampai kayak ini nangis beneran ya. Minder gak? Kok gue gak nangis sih? Iya, ada yang meditasi nangis gitu karena capek gitu kan. Dan memang bayangin tiap hari kita yoga 2 jam pagi hari. Jam 6 kita bangun nih ya, jam 5. Jam 6 kita harus yoga dan itu 2 jam kita yoga. Dan itu bener-bener sampai kayak udah kayak nggak ada tulang lagi, kayak you have to be flexible kan, harus lentur kan. Jadi semuanya tuh sebenarnya capek, nangis karena capek ya kan. Capek. Terus aku mikir kapan aku nangis. Aku emang udah ngerasain apa yang mereka rasain, tapi belum aku emosi belum keluar ya gitu kan. Jadi aku ngeliat mereka, justru aku kayak cemburu, jealous gitu loh, iri buat cemburu soalnya. Aku iri kayak, kok mereka enak gitu keluarin. Kan kalau when you're tired, it's nice kalau lagi sedih atau ada anything emotional, let it out kan. Aku mikirin kapan aku mikir aku liat kanan kiri. Besoknya aku datang lagi kalau aku udah capek banget. Terus aku ingat 2 hari, pokoknya kayaknya tinggal 2 hari lah pas itu. Kita meditasi, terus ada kayak penapasan, kayak ada cara penapasan yang kita harus praktekin pas itu ya. Aku lupa namanya Iceman Theory. Banyak teorinya lah, salah satunya tuh ini. Dari situ aku kan meditasi tuh nangis beneran akhirnya. Tapi nangisnya tuh bukan karena nangis capek atau apa. Kayak aku nangis karena aku kayak yes, tinggal 2 hari lagi and this gitu. Udah kayak apa ya, nangis haru juga sih, kayak berhasil juga nih ngelaluin ini. Iya, kayak gitu sih. Menurut aku intens sih pas itu. Dan emang apa yang memotivasi Kaisa tuh untuk ngikutin kelas itu dan dapat sertifikasi? Kan ada yang udah ikut aja lah untuk mungkin seling waktu ketika liburan, tapi ini sampai seserius itu sampai pengen punya sertifikasi. Karena pandemi bosen. Aku bosen banget pas itu, terus aku ngeliat, dan aku emang dasarnya emang suka yoga. Karena yoga itu susah ya. Ternyata yoga dari cerita Kaisa nggak segampang gitu ya. Kalau orang-orang mikir kayak yoga cuma duduk aja. Malah ada yang katanya bilang ada posisi tiduran. Ada juga yang kalau udah selesai olahraga kita disuruh tiduran kan. Tapi bukan tidur merem gitu kan? Enggak. Rebahan gitu. Rebahan kayak ada nggak ada gitu loh. Kayak antara kayak bangun nggak bangun gimana sih, kayak itu namanya homeostasis state, nama scientific termnya. Homeostasis state itu dimana neurosystem kita tuh bener-bener udah relax. Jadi kita nggak ada emosi apa-apa, so bener-bener our nervous system udah level 0 lah gitu. Itu dari kapan Kak Estel mulai yoga dan akhirnya tertarik untuk sertifikasi? Setahun ya. Setahun belakangan, berarti menurut pandemi mulai ya? Iya, pandemi deh pokoknya. Dan setelah setahun ngejalanin, terutama udah sebulan yang ikut pelatihan tuh, apa nih efeknya ke badan? Aku merasa tidurnya lebih enak, lebih pules, terus nggak cepet emosian juga. Jadi everything just like ya udah gitu. Lebih ke kan karena kita kalau kita lagi yoga kan kita tuh diajarin untuk mencari rasa nyaman di pose yang gak nyaman. Ngerti gak sih? Iya. Kayak kita namanya our body naturally itu nggak lentur. Kita memang harus berusaha practice supaya bisa lentur kan. Iya. Jadi in discomfort, dimana kita merasa nggak nyaman, physically nggak nyaman, kita harus mental state-nya mencari approach dimana kita merasa nyaman di ketidaknyamanan itu gitu. Jadi dari situ yang aku rasa dari yoga, aku ambil ke ya sehari-hari aku aja, kayak gimana misalnya hari ini macet banget nih, daripada aku complaining, bete, mending I don't give it the power to that, tapi aku justru yaudah aku listen to podcast atau kayak find comfort in the discomfort itu sih.
Wah, gila, banyak juga belajarnya. Pantas saya artis-artis mulai ke yoga. Jangan stres. Kayaknya Jakarta cukup melelahkan ini untuk para pekerja nih. Dan apa yang bikin Kak Esel ngerasa kayaknya perlu jadi instruktur nih? Karena aku pengen banget buka yoga studio dan aku pengen sharing. Karena kayak di sekolahan kan sekarang badminton lah, basketball semuanya kan ada kan di sekolahan sekolah kan. dasar lah yang Iya, dan dengan adanya social media, I think menurut aku ada bagusnya anak-anak juga mulai practice meditasi dan yoga. Karena yoga di pas if you're young and you do yoga, bodinya lebih bisa lentur. Dan lebih ada banyak benefitnya, di mana ntar pas gedenya mereka nggak usah harus totalitas kayak aku kemarin tuh. Aku pas awal yoga tuh nggak bisa nyentuh kaki pun nggak ada, aku sama sekali nggak lentur. Bener-bener aku mikir ya coba kalau pas muda dulu aku ada ngikutin kelas gimnastik atau apa gitu, mungkin sekarang aku nggak nggak sekaku ini gitu. Jadi itu sih aku pengen movement, mau break the stigma of yoga di mana it's just like it's boring buat orang-orang tua segala macam. Aku pengen, I think it's healthy mental state untuk practice yoga. Karena emang banyak yang belum paham soal ini nih, apa yang didapetin dari sebuah yoga. Orang kan mikirnya yoga cuma duduk doang, terus di bawah sinar matahari kayak berjemur. Iya, terus namaste gitu doang kan. Pakai musik-musik. Iya. Pakai musik-musik gitu doang. Musik-musik India gitu kan. Iya. Oh, ternyata emang selain buat emosi juga, itu juga bagus buat disiplin juga ya. For discipline, iya. Dan kalau buat nanti Kak Esel tuh akan usia berapa sih yang mungkin nanti akan diajarkan gitu? Apa yang mungkin dari remaja atau umur berapapun juga bebas biasanya? Umur berapapun sih, I think anyone can do yoga umur berapapun itu. Dan kalau udah, kapan rencananya akan mulai di ini? Apa? Yoga studionya? Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini, akhir tahun ini. Tahun ini. Berarti akan lebih banyak di Bali dong jadi? Iya, bolak-balik sih. Maunya juga buka di Jakarta. Oh gitu. Dan kalau misalnya ngimbangin sama kerjanya? Bisa lah. Ngomong Bu Manajer. Jadi nanti kata muridnya, wah hari ini Bu Este lagi libur nih. Lagi syuting. Iya. Tapi untuk mempersiapkan selain tadi udah dapat sertifikasi untuk jadi seorang instruktur, apalagi sih Kak yang disiapin mungkin dari diri? Mungkin aku merasa aku tuh udah experience. Orang tuh mikir yoga lebay banget, yoga boring, ini apaan sih, yoga banget hidupnya gitu kan. Yoga banget. Iya, kayak so iye banget gitu. So iye. Iya loh, awalnya aku juga ngeliat yoga seperti itu. Awalnya aku kayak apaan sih, so iye banget. Kayak pasti ada lah dikit. Nah, aku tuh pengen, karena aku udah experience yoga tuh rasanya gimana dan perubahannya seperti apa, aku pengen sharing aja ke yang lain-lain. Awalnya aku juga memang ngerasa kayak gitu. Ada yang ngebahas yoga aja, aku ya apaan sih, boring banget gitu. Iya. Awalnya kayak kok bisa ada orang 2 jam duduk nggak ngapa-ngapain itu. Iya, menurut aku tuh nggak make sense. Kayaknya orang gila ya gitu. Kok ini antara emang dia ketiduran apa gimana? Iya, tapi ternyata setelah aku menjalani semua itu dan aku explore, ternyata it's nice. Karena kita tuh setiap hari tuh kita mau makan, mau mandi, mau tidur pun kita mimpi. Kita tuh selalu constantly mikir loh. Oh iya. Iya kan. Meditasi tuh nggak ada mikirnya dan pasti mikir kok bisa duduk nggak mikir. Ada caranya, ada tekniknya. Gitu. Oh itu bener-bener kosong pikiran tuh. Kosong. Dan itu istirahat yang terenak. Oh iya. Kayak bener kayak istirahat tidur aja pasti masih mimpi ya dia ya. Iya, kita tuh every night kita ada mimpi sekitar 10 kali. Kan ada REM sleep, ada 4 stages of sleeping. 15 menit tuh pasti kita mimpi dan itu on repeat 4 stages itu. Nah, ini kita di pas kemarin yoga diajarin itu. Makanya kadang tidur nih ya, tapi kita bangun-bangun rasa masih capek kan. Iya. Kadang kayak gitu kan, banyak pikiran soalnya, mungkin stres sama kerjaan atau pacar atau pasangan ya kan. Nah,
kadang kita mikir padahal udah tidur tapi kok bangun-bangun kayak capek banget gitu, iya, kayak iya. nggak ada motivasi, kayak Aduh ngapain males ya, enak iya, aja malah, gitu ya. malah makin Iya, males ya. karena banyak pikiran kan. Nah dengan meditasi itu sebenarnya meditasi membantu untuk netralisir all that thoughts. Ibaratnya kayak memory cardnya udah kebanyakan. Nah kita harus apa ya, buang ke trash bin gitu Iya, misalnya. di format gitu ya. Iya kayak gitu. Waduh, Dan ada waduh. tekniknya. Jadi awalnya aku meditasi 5 menit ya. Aku mikir mau bunuh diri. Aku mikir kayak udah 5 menit. Aku kan ngintip gitu. Seharusnya kan nggak boleh Oh, makan gitu. kan. Aku ngintip ya ampun baru 5 menit. Aku rasanya udah kayak di sini 30 menit gitu kan. Udah bosen gitu. Udah bosen banget. Tapi sengaja gurunya pas itu nggak dikasih teknik ke kita. Jadi kita disuruh duduk aja merem. Udah duduk aja gitu. Oke, ini banget. Terus aku di situ 5 menit, 10 menit lama banget. 10 menit tuh rasanya lama banget. Nah, Udah goyang, masa udah goyang gini, ada goyang-goyang sampai gini. gatel-gatel apa you know, dari yang gak gatel-gatel Iya, jadi gatel. iya. Terus mikir, seharusnya kemarin aku besok deh kayak Oh, udah mikir ya? Mikir ya, nge-planning gitu kan. iya. Ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Nah, itu kan gurunya suruh kita Itu berarti awal-awal Iya. nyoba yoga ya? Nah, habis itu dia bilang, oke, inget ya rasa itu ya. Sekarang kita bakal meditasi, guided meditation, di mana dia bakal guide kita dan ada tekniknya untuk mengosongkan pikiran gitu. Akhirnya kita ikuti guidance-nya dia. Ya bener, akhirnya 1 jam rasanya cuma 10 menit dan aku pun shock. Wah. Aku kayak wow. what Itu is this? setelah dikasih tau tekniknya. Iya, dan tekniknya tuh bukan yang kayak nggak ada kayak, maksudnya tekniknya tuh science, bukan iya, agama, bukan apa, nggak ada bau-bau agama Nggak ada bau atau kronik lah ya. kayak kronik kayak spirit, Kronik, nggak ada. Itu menurut aku, soalnya dibilang spiritual aku nggak terlalu, aku lebih ke science. Aku harus ada data kayak does this make sense gitu. Menurut aku mungkin pribadi orang beda-beda kan. Aku lebih kayak gitu, kayak make sense nggak sih ini. Nah pas itu di breakdown kenapa kok bisa kita seperti ini mengakses yang state aku bilang tadi, homeostasis state gitu. Caranya bagaimana gitu, dan sustainable nggak gitu-gitu. Jadi kenapa aku suka, karena terlihatnya spiritual padahal a lot of science to it gitu. Ternyata emang banyak sainsnya di situ ya, karena dia berhubung sama tadi neuron lah yang diiniin lah, sampai kepikiran lah. Iya. Dan itu emang yang bikin Kak Estelle jadi sering pulang ke Bali, atau emang di Bali ada keluarga atau? Ada keluarga sih. Oh emang keluarga tinggal di Bali, dan Kak Estelle emang punya rumah di Bali kah? Iya, ada juga. Dan tinggal di Bali? Iya, Tinggal di Bali? balik lah. Di Bali sendiri atau? Enggak, ada ibu. Ada ibu gitu. Dan katanya tadi sempat sharing-sharing sebelum ini ada ngalamin gak enak nih di Bali nih. Oh iya. Apa Kak? Katanya kedatangan tamu tak diundang. Yang tidak diundang sama sekali. Apa? Iya, pas itu jadi aku lagi tidur jam 2.30 pagi. Aku Ini kejadiannya bulan lalu. bulan lalu. Aku lagi tidur, mendadak jam 2.30 pagi tuh aku kebangun, kayak kebangun langsung, dan aku shock. Kenapa nih? Anjingku gonggong. Anjingku kecil ya, anjingku kayak kecil gini, putih pom gitu kan. Dia gonggong. Oh ini kenapa ini dia gonggong. Aku jalan. Jadi pintu di villa aku, kalau di Bali bukan rumah villa. Soalnya rumah. Bayang ya villa-villa di web series ya. Iya. Terus jam 2.30 aku kebangun, apa nih, anjingku kok gonggong. Nah, pintu aku itu bukan pintu kayu atau apa, tapi pintu kaca. Iya. Dan ada tirainya. Jadi aku ngintip dari tirai itu, aku lewat tirainya, so aku ngelihat ada cowok berdiri depan kamarku jam 2.30. Aku ngelihat dia dan aku kayak wow, ini siapa? Aku mikir, masih shock kan, karena baru bangun kan, jam 2.30 baru bangun, ini si anak siapa? Aku langsung tahan nafas, nggak tahu kenapa. Aku langsung cari HP ya kan, langsung cari HP. Oh my God, where's my phone? So aku ngintip lagi tuh. Kali ini aku ngintip ada sekitar 3 detik, aku ngeliatin dia, aku sampai ngeliatin, ya ampun nih orang kok fashion banget nih, orang ngapain? Bajunya fashion. Iya, dia bukan... pakai leather jacket, boots
dan nggak pakai masker, maksudnya udah ready for fashion banget kan. Aku mikir nih orang mungkin minum terus nyasar kali ya, aku mikir sampai mikir gitu. Banyak banget thought proses aku di situ, kayak sebenarnya nih apa ini, kenapa dia di depan kamar aku gitu. Aku ngeliat dia, kali ini dia ngeliatin balik dan dia ngeliat dia ngeh aku ada di situ ngeliatin dia. Dan bukannya dia takut dan kabur, malah dia ngeliatin aku seperti mau menyampaikan sesuatu ke aku. Terus aku kayak, dan aku di situ shock dong. Aku kayak aku ngeliat dia tuh bener-bener kedip aja enggak, dan dia bodinya kayak apa ya, kayak mau mengundang aku untuk ngobrol sama dia gitu. Dan ada gestur-gestur dia manggil atau enggak, dia calm banget. Dia kayak nggak ada paniknya. Namanya ya kalau misalnya ngerampok rumah orang ya, kalau orangnya udah bangun ya kabur langsung. Ini enggak, dia malah ngeliatin aku dengan yang calm banget, dan dia melihat aku dengan kayak calm aja. Aku karena dia calm, aku makin takut. Ya kan? kayak udah ngerti kondisinya nih dia. Iya, dia kok kayak dia ngeliat aku tuh kayak udah pernah kayak it was just weird lah. Aku mikir, oh my god, di situ aku langsung lari, aku ngumpet, dan dia malah kayak usaha untuk buka kamarku lebih lagi kan. Saat itu kamar dikunci atau? Kamar dikunci. Nah, kenapa aku pengen sharing experience ini? Udah terjadi sebulan lalu, ngapain di sharing sekarang, kan udah kejadian gitu kan. Sebenarnya aku pengen sharing karena aku merasa pentingnya dan sering banget disepelein kunci kamar tidur kalian. Iya, karena terserah deh maling mau masuk rumah, mereka bisa ambil barang-barang, mereka terserah mau ngapain. Tapi kalau sampai masuk kamar dan sebagai cewek kita tidur sendirian atau apa, mending selalu kunci kamar tidur gitu. Barang-barang berharga diambil terserah deh. Nah, untungnya malam itu aku kunci kamar tidur karena aku biasanya nggak pernah, dan ibuku selalu bilang ke aku, asal kunci kamar tidur, asal kunci kamar tidur. Aku nggak pernah, aku selalu sepelein. Aku mikir, aku merasa kejahatan itu kayak nggak eksis, nggak ada. Kalau misalnya belum pernah terjadi sama diri kita. Karena belum pernah terjadi kejahatan seperti itu di lingkungan aku aja. Aku pernah dengar, tapi aku kayak kayaknya nggak mungkin terjadi kayak aku gitu. Sampai kejadian baru aku sekarang tuh selalu aku kunci kamar. Even kunci rumah menurut aku penting. Karena kita lagi nonton, mendadak ada datang ke rumah kita, dia udah prepare, dia udah bawa senjata, kita kan nggak pernah tahu kita mau ngapain. Iya, itu dia. Sebenarnya hal sepele tapi bisa terjadi gitu. Kejahatan tuh only feels real if it happens to you gitu. Dan di situ aku sadar, oke, aku pengen sharing experience ini supaya jangan nyepelein dan bisa terjadi. Karena aku awalnya juga ngerasa kayak aku cuma ngeliat di di berita-berita gitu, kayak ngerasa kayak wah kasihan banget ya tuh orang ngalamin itu, tapi ya it won't happen to me gitu. You feel that way. Dan malam itu apa yang dirasakan sama kayak sepanik apa? Oh gila, aku tuh sampai ngomongin aja nih aku gemeter nih, masih ada. Wah, tapi gak apa-apa nih di-sharing. Kelihatan gak sih? Iya tuh. Beneran loh dia. Ini gak acting. Atau kedinginan, gak tau deh. Dingin banget nih. I'm saying, ngomonginnya aja it brings back memories gitu. Tapi maksudnya it's okay kalau misalnya di obrolan juga gak apa-apa nih. Iya, gak apa-apa. Justru kalau ada, ini juga poin kedua, kalau ada masalah dikeluarin aja, diobrolin aja. Karena if you keep it in you give it more power kan. Kalau kita sharing, benar. Justru it has no power over us anymore. Karena kita sharing dan kita malah jadi bahan jadi ada bahan untuk ngobrol, dan juga kita bisa ketawa daripada we keep it in, ntar jadi trauma yang bisa jadi domino effect ke you know, ke lain-lain gitu. Jadi mending let it out aja sih. Sempat ada usaha buat mungkin defense nggak sih ketika dia mencoba dobrak-dobrak pintu? Oh udah, aku udah siap banget. Aku udah ambil golf stick, ada golf. Waduh ya. Aku sampai stretching kayak oke. Siap-siap. Oke nih, kalau masuk nih. Apa segitu? Aku bisa ketawa sekarang ya. Tapi pas itu aku rasanya udah pengen muntah, sampai kayak nggak bisa nafas. Bener sih, kalau udah terpanik pasti ini ya, ketekan. Iya, wah ketekan, physical reactionnya tuh pengen muntah rasanya. Aku udah kayak wah this is it. Aku sampai mikir
aku bakal kalah kuat sama dia. Jadi aku harus lebih kreatif. Dan kebetulan aku ada HP kan pas itu. Terus aku bilang, ini ya buat misalnya kalian ada yang kejadian, maksudnya we never know in the future kayak apa, tapi your handphone, HP kalian tuh bener-bener bisa jadi senjata, apalagi in this era of digital era. Dengan ya aku sampai mikir, ini aku kalah kuatnya sih, aku mau ada golf stick, aku ada parang pun aku bisa kalah sama dia, ya kan? Ya namanya tenaganya kan beda kan. Nah, HP ini aku mikir oke, aku bakal live di social media, terserah social media mana aja, dan aku bakal bilang ke dia, aku lagi live nih dan ada yang udah nonton dan kamu udah direkord. Udah sempat lapor pihak berwajib? Udah. Aku teror semua orang nih pokoknya. Siapa itu? Keluarga sampai panik banget itu. Panik semua deh, semuanya. Dan gimana sih, udah proses lebih lanjut kah ketika dilaporin itu, atau hanya ya udah maksudnya belum ketemu sampai sekarang orangnya atau gimana? Belum ketemu sih, tapi ya semoga semoga dapat anugerah. Maksudnya I think belum ketemu, dan pasti dalam hati kecilku tuh masih suka kadang deg-degan gitu, kayak ini bukan orangnya gitu. Tapi maksudnya masih ingat perawakannya? Masih. Jadi jelas banget dong mukanya. Iya, orang aku ngeliat dia ngeliat aku, kita kayak menatap, kayak ada kayak romantic moment. Romantic moment. 3 detik, 5 detik tuh lama. Dengan stalker. Berarti bisa bilang stalker dong, atau perampok atau apa? I don't know. Aku nggak mau kasih kayak title to it. Aku nggak ada bukti. Tapi yang pasti aku ingat mukanya, dan yang pasti aku nggak pengen ada yang ngalamin inilah gitu sebagai cewek, especially ya, karena kebetulan aku sendirian pas itu. Jadi please kunci kamar, itu aja sih. Kunci rumah, kunci kamar. Dia nggak ngambil barang apapun? Enggak. Wah, itu tuh yang nyeremin banget itu. Berarti dia datang benar-benar kayak emang mau masuk kamar ya? Kayaknya ya, iya. Apa mungkin ini nggak sih, dengar dari orang sekitar hal-hal seperti itu bukan wajar ya? Emang beberapa kali memang kejadian di sekitaran vilanya Kak Estelle nggak sih? Apa sebelumnya mungkin tetangga juga pernah ada yang ngalamin? Enggak. Jadi sebelum aku masuk ke villa itu aku nanya, ada nggak sih pernah perampokan atau apa gitu? Katanya nggak pernah. Dan sekitarnya tuh juga nggak pernah. Di sebelah villa aku itu ada keluarga yang tinggal di situ, benar-benar deket banget, samping-sampingan rumahnya. Jadi nggak tahu sih, aku kayaknya itu timing yang menurut aku buruk banget. Tapi dari situ ada bagusnya lah, berarti sekarang aku selalu kunci kamar. Sekarang aku lebih hati-hati gitu. Dan jadi ini nggak sih Kak, kayak mungkin mama jadi kayak bilang, itu kan bener inian mama, jadi kayak ceramah ya, tuh kan. Kapok. Kapok kok ya gitu. jadi begitu mama jadi ya. Iya, jadinya aku lebih aku nggak lagi bilang mama lebay gitu. Ya kan, kita pasti kayak lebay banget deh, atau kayak aduh apa sih gitu kan biasanya. Sekarang nggak, aku kayak oke, apa kata orang tua tuh, memang kalau ada concern kita harus memang jangan disepelein, itu aja sih. Itu kalau boleh mungkin kira-kira usia berapa mungkin, tau nggak cowoknya, kisaran usia 30 ke 40? Kayak lagi interview kepolisian. Jadi bentuknya kayak apa nih? Tolong digambar mukanya di sini. Gimana lagi? Mukanya bakal nongol di sini. Di belakang lagi gambar tuh kayaknya. Ada bagian sketsa. Enggak. Kayaknya sekitar 30 pertengah, kayaknya ya 35 ke 40 lah. Dan setelah kejadian itu jadi efeknya ke Kak Estelle jadi lebih ke depan lebih hati-hati, selain mungkin di rumah di villa, bergaul juga lebih hati-hati kah, atau gimana, sosial media lebih atau sebenarnya kita nggak boleh negative thinking juga ya, karena kalau nggak kita jadi parnoan kan? Benar. Aku sempet seharian tuh setelah kejadian itu aku ngambang aja, aku parno banget gitu. Tapi aku rasa it can happen and it will happen maybe, ya kan. Yang penting
susah untuk kita prediksi. Tapi yang aku sadar dari kejadian itu semua, yang become lesson, jadi pelajaran buat aku itu, jangan nyepelein apa kata orang tua. Satu, mereka nggak pernah lebay ternyata. itu bukan berlebihan ternyata ya. Iya. Dua, kejahatan itu feels like it's not real, feels like nggak ada kalau belum pernah terjadi sama diri kita. Ketiga, sesimpel itu, just lock your door, udah itu aja. Sempat bikin trauma nggak tinggal sendirian di villa jadi? Iya. Aku kemarin setelah itu kan aku nggak pernah tidur sendirian, atau maksudnya selalu aku mama nginep atau aku sama teman aku gitu. Tapi ada suatu malam dimana aku sendirian, dan itu aku nggak sadar itu malam pertama aku sendirian, tidur sendirian kan di rumah. Aku mendadak tuh aku merasa ada orang di rumah aku, padahal nggak ada. Karena aku udah kunci kamar. Aku udah kunci rumah aku udah kunci kamar. Tapi rasanya pas aku bangun, oh my god, ada orang di kamar aku sekarang. Aku nggak bisa nafas, rasanya aku nggak bisa gerak. Wah, segitunya. Iya, sampai aku bangun tuh langsung mendadak kayak ketakutan. Dan di situ aku sadar bahwa PTSD, post traumatic, yang orang merasa trauma lah dengan kejadian tertentu, itu real ternyata. Aku selama ini tuh mikir apa sih PTSD gitu kan, bukannya pelein ya, maksudnya karena aku nggak bisa relate, jadi aku mikir what is it gitu. Seperti apa sih kan, seperti apa sih, lebay nggak sih gitu. Ada pertanyaan kayak kayaknya lebay deh gitu. pas I'm just being honest, jujur aja kan, karena it never happened to me. Tapi pas aku ngalamin itu, anehnya aku tahu aku udah kunci kamar, aku tahu nggak ada siapa-siapa, tapi aku yakin banget ada orang di situ. Padahal nggak ada. Aku tahu nggak ada, tapi aku yakin ada. It's that feeling. Kayak perasaan di malam itu balik lagi kayaknya ya. Yang ketika si laki-laki itu datang ya. So sekarang aku nggak pernah bisa tidur sendiri. Itu si cowok itu berlalu gitu aja kah, atau mungkin kakak ada ngomong bilang teriak siapa gitu? Ada usaha buat panik banget sih. Jadi nggak ada. Aku nggak ada. Nggak dibilang. Masa dia nyaut? Nggak bisa kan ya. Namanya dia nyaut. Siapa? Rampok. Aku juga bingung mau nanya apa kan. Aku juga bingung. Aku tadi mau record dia. Aku mau ada barang bukti gitu. Tapi takutnya kalau aku ngelakuin itu ntar dia tambah agresif dan pengen ambil HP-ku kan. Ada barang bukti jadinya kan. Jadi aku kayak yaudah, aku mending nggak usah nyari konten. Kayak cari tempat aman. Cari aman lah ya. Ya aman ya udah. Tapi berarti setelah itu paginya langsung ngadu ke orang-orang terdekat itu, langsung telepon sana sini, atau malam itu juga sampai pagi nggak bisa tidur? Aku nggak bisa tidur sih. Dan aku deg-degan semalaman karena aku takutnya dia masih yang namanya negative thinking jadinya kan. Masalahnya tuh sebelum ini aku nggak pernah negative thinking. Sampai ibuku tuh selalu bilang, Sel, kamu tuh terlalu nyantai katanya. Kamu tuh tahu nggak sih, kamu mama lihat di Facebook, di Tribun News ada banyak kejadian gini gitu. Dan ibuku kebetulan sering ngirimin aku forward messages kayak apa ya. Everybody pernah ngalamin lah ya kalau punya ibu dan kita anak cewek gitu ya, pasti suka ngirim-ngirimin yang astaga, kayak aku baca headline-nya tuh sampai nggak enak gitu, kayak ya ampun ini. Tapi aku nggak pernah, ya aku mungkin baca dan aku kayak wah gila ya. Tapi nggak sewas-was itulah ya jadinya. Enggak, walaupun selalu di-expose ke berita-berita itu, tapi aku ngelihatnya tuh sebagai berita, dan iya aku ada empathy, kayak wah kasihan banget ya, semoga gini-gini, aku ada gitu. Tapi nggak pernah aku merasa kayak oke, aku bakal hati-hati gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Oh ya udah kejadian lah gitu. Iya kayak wah kasihan banget sih, maksudnya wah ini suwe banget mungkin juga kan. Jadi aku kayak wah tapi nggak pernah hati-hati. Nah itu sih. Ini mirip-mirip sama film kayak berarti yang sebelumnya. Yang Fit Kill ya. Sebenarnya mau nanya apakah ingin difilmin, tapi udah ada filmnya. Iya.
Aduh, kita bisa rate actingnya kayak apa? Jadi kan, jadi kebetulan pas ada perampoknya itu, aku kebetulan ngerekam diriku sendiri untuk sebagai barang bukti. Jadi aku sengaja biar jam aku bangun jam berapa, aku ngumpetnya jam berapa, biar ada terekam gitu kan. Nonton fallback film kayaknya, inspirasinya sama Fit Kill kayaknya. Terus aku pas ngelihat aku ngeliat videonya lagi kan, ya ampun, aku mikir lebay banget sih ngambil video gitu kan. Tapi di momen itu aku merasa perlu karena untuk barang bukti. Pas aku lihat videonya, ya ampun kasihan banget nih orang, aku mikir jadi kayak jadi kasihan sama diri sendiri ya. Iya, kasihan banget, ya ampun. Aku sampai compare ke film Fit Kill aku yang ceritanya sama kan, di teror kan, di sebuah villa juga kan. Aku sampai ngeliat, oh berarti acting, ini. Jadi kayak ada mirip-mirip lah ya. mirip-mirip lah. Oke. Berarti sekarang masih gak tau nggak berarti dong tinggal di Bali kan, karena mau bikin studio ya. Iya, menurut aku yang penting nggak sendirian aja ya. Iya, pun sendirian kayaknya kita harus hadapi, kayak jangan jadi takut, jadi apa ya, jadi parnoan. Lebih ke I feel like kalau kunci kamar seharusnya aman sih. Apa sekarang jadi pengen latihan bela diri kah? Iya loh. Apa aku ngambil 200 jam bela diri? Itu bukan nangis, itu mimisan itu. Tahun ini berarti ada project baru Kak? Apa enggak? Enggak. Belum dulu. Berarti mau fokus sama itu aja? Iya. Sama apa namanya tadi, studio yoga. Yes. Oke, sip. Thank you banget nih Kak Estel nih, udah sharing-sharing banyak banget. Udah mau cerita soal pengalaman seremnya. Iya, horor itu the real horror. Oke, kalau saya di posisi Kak Estel bingung, mau ngapain ya, gue ngadepin kalah. Iya kan, makanya HP kalian itu bisa jadi senjata terbesar. Itu dia, sekarang HP jangan cuma dipakai buat TikTokan aja. Tapi juga bisa dipakai buat ngerekam kejadian yang bisa barang bukti. Oke Kak Estel, sukses buat nanti series film. Semoga nanti ke depan ada hantu-hantu yang yang mau merekrut Kak Estel untuk diperankan. Dan semoga untuk bisa sukses juga untuk studionya. Thank you Kak. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton Tribun Corner kali ini, dan tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa. Bye.